Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Kartono dan Bapak Mulyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal pendidikan matematika. Ini merupakan artikel yang ketiga. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Peer Assisted Reflection, a Design-Based Intervention for Improving Success in Calculus. Jadi refleksi teman sebaya untuk meningkatkan pembelajaran kalkulus. Saya mengambil judul ini karena ada kaitannya dengan rencana disertasi saya, yaitu yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Self-Efficacy melalui pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan konstruktivisme pada mata kuliah kalkulus yang berbasis Unity of Science. Ini merupakan ada 5 rumusan masalah yang akan saya angkat nanti, yang pernah saya ungkapkan di PPT pertama dan kedua. Pendahuluan. Kalkulus merupakan salah satu mata kuliah yang cukup susah, yang ternyata tidak hanya oleh mahasiswa saya kalau saya mengajar, ternyata di Amerika juga begitu. Ada sekitar 27% setiap tahunnya mahasiswa itu gagal dalam belajar kalkulus. Ini merupakan hasil penelitian. Salah satu penyebab kegagalan tersebut juga hampir sama, yaitu kekurangsiapan mahasiswa baru dengan sistem belajar di perguruan tinggi dengan sistem belajar di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka para peneliti melakukan penelitian dengan desain PAR, Peer Assisted Reflection, atau refleksi teman sebaya. Kegiatan di PAR ada 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, mengerjakan masalah pada masalah nyata, problem solving. Yang kedua adalah refleksi diri jika ada kekurangan dan penyesalan tersebut. Di sini merenungkan pekerjaan mereka sendiri atau refleksi diri. Yang ketiga, menganalisis pekerjaan dari rekan kerjanya. Ini adalah kegiatan saling bertukar umpan balik. Yang keempat, merevisi pekerjaan yang telah dilakukan atas bantuan dari tadi setelah ada bertukar umpan balik. Sampai saat ini ada 2 upaya yang paling terkenal untuk meningkatkan pembelajaran kalkulus di Amerika, antara lain Gerakan Reformasi Kalkulus dan Emerging Scholars Program atau ESP. Pada program ESP, setiap siswa itu wajib belajar dalam 2 jam yang dilakukan sepekan 2 kali. Selain itu, mereka juga belajar kalkulus secara reguler. Dalam sesi ESP, siswa bekerja berkelompok yang terdiri dari ada 5-7 orang untuk mengatasi masalah yang sangat sulit. Penjelasan dan pemahaman. Penjelasan merupakan suatu praktek di matematika yang sangat penting. Seperti kita kalau dijelaskan oleh seorang dosen, pasti kita akan merasa senang dan untuk lebih gampang untuk memahamkan. Karena ini sesuai dengan standar proses dari NCTM, yaitu Reasoning and Proof, Communication and Connection. Dengan penjelasan diharapkan dapat memberikan peluang pada siswa untuk memahami kesulitan belajar matematika. Dalam PAR, siswa akan mendapatkan seorang tutor yang akan membantu memahami masalah untuk dipahami dan dikerjakan secara individu terlebih dahulu sebelum bertukar umpan balik dengan teman sejawatnya. Jadi mereka akan terlatih untuk bertanggung jawab dengan teman-temannya. Dalam PAR juga dirancang untuk menggunakan prinsip penilaian. Secara umum, penilaian dalam pembelajaran itu akan mampu meningkatkan pemahaman siswa. Dalam penelitian ini, setiap siswa dianalisis oleh rekan kerjanya. Akan dianalisis oleh rekan kerjanya untuk mengembangkan keterampilan analitik yang nantinya bisa digunakan pada saat merefleksikan keterampilan hasil karyanya. Melalui refleksi, seseorang akan memproses pengalamannya untuk dapat memberikan informasi dan panduan yang lebih baik pada tindakan selanjutnya. Dalam konteks PAR, pengalaman ini berfokus pada proses pemecahan masalah, seperti kontrol metakognitif, penjelasan, dan pemahaman. Untuk refleksi diri, siswa harus mampu. Yang pertama, harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Harus tahu tujuannya apa. Yang kedua, dapat membandingkan kinerja aktual dengan
inti tujuan. Yang ketiga adalah bertindak untuk menutup kesenjangan antara poin A dan poin B. Jadi antara inti tujuan atau tujuan inti dengan kinerja aktual nggak boleh ada kesenjangan yang cukup jauh. Studi ini fokus pada kalibrasi antara teman sebaya dan penilaian struktur. Analisis teman sebaya sebagai alat untuk belajar. Dalam penelitian ini ada 3 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apakah PAR dapat meningkatkan nilai ujian siswa dan tingkat kelulusan dalam pengantar kalkulus? Yang kedua, bagaimana PAR mempengaruhi kinerja siswa pada masalah yang memerlukan penjelasan dibandingkan dengan yang tidak? Yang ketiga, dalam hal apa PAR muncul untuk mendukung pembelajaran siswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Kartono dan Bapak Mulyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal pendidikan matematika. Ini merupakan artikel yang ketiga. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Peer Assisted Reflection, a Design-Based Intervention for Improving Success in Calculus. Jadi refleksi teman sebaya untuk meningkatkan pembelajaran kalkulus. Saya mengambil judul ini karena ada kaitannya dengan rencana disertasi saya, yaitu yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Self-Efficacy melalui pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan konstruktivisme pada mata kuliah kalkulus yang berbasis Unity of Science. Ini merupakan ada 5 rumusan masalah yang akan saya angkat nanti, yang pernah saya ungkapkan di PPT pertama dan kedua. Pendahuluan. Kalkulus merupakan salah satu mata kuliah yang cukup susah, yang ternyata tidak hanya oleh mahasiswa saya kalau saya mengajar, ternyata di Amerika juga begitu. Ada sekitar 27% setiap tahunnya mahasiswa itu gagal dalam belajar kalkulus. Ini merupakan hasil penelitian. Salah satu penyebab kegagalan tersebut juga hampir sama, yaitu kekurangsiapan mahasiswa baru dengan sistem belajar di perguruan tinggi dengan sistem belajar di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka para peneliti melakukan penelitian dengan desain PAR, Peer Assisted Reflection, atau refleksi teman sebaya. Kegiatan di PAR ada 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, mengerjakan masalah pada masalah nyata, problem solving. Yang kedua adalah merefleksi diri jika ada kekurangan dan penyesalan tersebut. Di sini merenungkan pekerjaan mereka sendiri atau refleksi diri. Yang ketiga, menganalisis pekerjaan dari rekan kerjanya. Ini adalah kegiatan saling bertukar umpan balik. Yang keempat, merevisi pekerjaan yang telah dilakukan atas bantuan dari tadi setelah ada bertukar umpan balik. Sampai saat ini ada 2 upaya yang paling terkenal untuk meningkatkan pembelajaran kalkulus di Amerika, antara lain Gerakan Reformasi Kalkulus dan Emerging Scholars Program atau ESP. Pada program ESP, setiap siswa itu wajib belajar dalam 2 jam yang dilakukan sepekan 2 kali. Selain itu, mereka juga belajar kalkulus secara reguler. Dalam sesi ESP, siswa bekerja berkelompok yang terdiri dari ada 5-7 orang untuk mengatasi masalah yang sangat sulit. Penjelasan dan pemahaman. Penjelasan merupakan suatu praktek di matematika yang sangat penting. Seperti kita kalau dijelaskan oleh seorang dosen, pasti kita akan merasa senang dan untuk lebih gampang untuk memahamkan. Karena ini sesuai dengan standar proses dari NCTM, yaitu Listening and Proof, Communication and Connection. Dengan penjelasan diharapkan dapat memberikan peluang pada siswa untuk memahami kesulitan belajar matematika. Dalam PAR, siswa akan mendapatkan seorang tutor yang akan membantu memahami masalah untuk dipahami dan dikerjakan secara individu.
terlebih dahulu sebelum bertukar umpan balik dengan teman sejawatnya. Jadi mereka akan terlatih untuk bertanggung jawab dengan teman-temannya. Dalam PAR juga dirancang untuk menggunakan prinsip penilaian. Secara umum, penilaian dalam pembelajaran itu akan mampu meningkatkan pemahaman siswa. Dalam penelitian ini, setiap siswa dianalisis oleh rekan kerjanya. Akan dianalisis dinilai oleh rekan kerjanya untuk mengembangkan keterampilan analitik yang nantinya bisa digunakan pada saat merefleksikan keterampilan hasil karyanya. Melalui refleksi, seseorang akan memproses pengalamannya untuk dapat memberikan informasi dan panduan yang lebih baik pada tindakan yang selanjutnya. Dalam konteks PAR, pengalaman ini berfokus pada proses pemecahan masalah, seperti kontrol metakognitif, penjelasan, dan pemahaman. Untuk refleksi diri, siswa harus mampu. Yang pertama, harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Harus tahu tujuannya apa. Yang kedua, dapat membandingkan kinerja aktual dengan inti tujuan. Yang ketiga adalah bertindak untuk menutup kesenjangan antara poin A dan poin B. Jadi antara inti tujuan atau tujuan inti dengan kinerja aktual nggak boleh ada kesenjangan yang cukup jauh. Studi ini fokus pada kalibrasi antara teman sebaya dan penilaian instruktur. Analisis teman sebaya sebagai alat untuk belajar. Dalam penelitian ini ada 3 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apakah PAR dapat meningkatkan nilai ujian siswa dan tingkat kelulusan dalam pengantar kalkulus? Yang kedua, bagaimana PAR mempengaruhi kinerja siswa pada masalah yang memerlukan penjelasan dibandingkan dengan yang tidak? Yang ketiga, dalam hal apa PAR muncul untuk mendukung pembelajaran siswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Kartono dan Bapak Mulyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal pendidikan matematika. Ini merupakan artikel yang ketiga. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Peer Assisted Reflection, a Design-Based Intervention for Improving Success in Calculus. Jadi refleksi teman sebaya untuk meningkatkan pembelajaran kalkulus. Saya mengambil judul ini karena ada kaitannya dengan rencana disertasi saya, yaitu yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Self-Efficacy melalui pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan konstruktivisme pada mata kuliah kalkulus yang berbasis Unity of Science. Ini merupakan ada 5 rumusan masalah yang akan saya angkat nanti, yang pernah saya ungkapkan di PPT pertama dan kedua. Pendahuluan. Kalkulus merupakan salah satu mata kuliah yang cukup susah, yang ternyata tidak hanya oleh mahasiswa saya kalau saya mengajar, ternyata di Amerika juga begitu. Ada sekitar 27% setiap tahunnya mahasiswa itu gagal dalam belajar kalkulus. Ini merupakan hasil penelitian. Salah satu penyebab kegagalan tersebut juga hampir sama, yaitu kekurangsiapan mahasiswa baru dengan sistem belajar di perguruan tinggi dengan sistem belajar di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka para peneliti melakukan penelitian dengan desain PAR, Peer Assisted Reflection, atau refleksi teman sebaya. Kegiatan di PAR ada 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, mengerjakan masalah pada masalah nyata, problem solving. Yang kedua adalah refleksi diri jika ada kekurangan dan penyesalan tersebut. Di sini merenungkan pekerjaan mereka sendiri atau refleksi diri. Yang ketiga, menganalisis pekerjaan dari rekan kerjanya. Ini adalah kegiatan saling bertukar umpan balik. Yang keempat, merevisi pekerjaan yang telah dilakukan atas bantuan dari tadi setelah ada bertukar umpan balik.
Sampai saat ini, ada dua upaya yang paling terkenal untuk meningkatkan pembelajaran kalkulus di Amerika, antara lain Gerakan Reformasi Kalkulus dan Emerging Scholars Program atau ESP. Pada program ESP, setiap siswa itu wajib belajar dalam 2 jam yang dilakukan sepekan 2 kali. Selain itu, mereka juga belajar kalkulus secara reguler. Dalam sesi ESP, siswa bekerja berkelompok yang terdiri dari ada 5-7 orang untuk mengatasi masalah yang sangat sulit. Penjelasan dan pemahaman. Penjelasan merupakan suatu praktek di matematika yang sangat penting. Seperti kita kalau dijelaskan oleh seorang dosen, pasti kita akan merasa senang dan untuk lebih gampang untuk memahamkan. Karena ini sesuai dengan standar proses dari NCTM, yaitu Reasoning and Proof, Communication and Connection. Dengan penjelasan diharapkan dapat memberikan peluang pada siswa untuk memahami kesulitan belajar matematika. Dalam PAR, siswa akan mendapatkan seorang tutor yang akan membantu memahami masalah untuk dipahami dan dikerjakan secara individu terlebih dahulu sebelum bertukar umpan balik dengan teman sejawatnya. Jadi, mereka akan terlatih untuk bertanggung jawab dengan teman-temannya. Dalam PAR juga dirancang untuk menggunakan prinsip penilaian. Secara umum, penilaian dalam pembelajaran itu akan mampu meningkatkan pemahaman siswa. Dalam penelitian ini, setiap siswa dianalisis oleh rekan kerjanya. Akan dianalisis oleh rekan kerjanya untuk mengembangkan keterampilan analitik yang nantinya bisa digunakan pada saat merefleksikan keterampilan hasil karyanya. Melalui refleksi, seseorang akan memproses pengalamannya untuk dapat memberikan informasi dan panduan yang lebih baik pada tindakan selanjutnya. Dalam konteks PAR, pengalaman ini berfokus pada proses pemecahan masalah, seperti kontrol metakognitif, penjelasan, dan pemahaman. Untuk refleksi diri, siswa harus mampu. Yang pertama, harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Harus tahu tujuannya apa. Yang kedua, dapat membandingkan kinerja aktual dengan inti tujuan. Yang ketiga adalah bertindak untuk menutup kesenjangan antara poin A dan poin B. Jadi antara inti tujuan atau tujuan inti dengan kinerja aktual nggak boleh ada kesenjangan yang cukup jauh. Studi ini fokus pada kalibrasi antara teman sebaya dan penilaian struktur. Analisis teman sebaya sebagai alat untuk belajar. Dalam penelitian ini ada 3 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apakah PAR dapat meningkatkan nilai ujian siswa dan tingkat kelulusan dalam pengantar kalkulus? Yang kedua, bagaimana PAR mempengaruhi kinerja siswa pada masalah yang memerlukan penjelasan dibandingkan dengan yang tidak? Inti dari aktivitas PAR. Siswa diberi satu masalah tambahan atau masalah PAR sebagai bagian dari pekerjaan rumah mingguan. Totalnya ada 14 masalah sepanjang semester. Tuntutan inti dari aktivitas PAR antara lain, yang pertama adalah menyelesaikan masalah PAR di luar kelas. Yang kedua, refleksi diri sendiri. Yang ketiga, menukar hasil pekerjaannya dengan temannya dan saling tukar umpan balik dari teman sekelasnya. Yang keempat, merevisi pekerjaannya untuk membuat solusi akhir. Sebagian besar waktu yang dihabiskan siswa bekerja di PAR adalah terjadi di luar kelas. Melalui PAR, siswa mempraktekkan penjelasan, memberi, menerima, dan memanfaatkan umpan balik, dan berlatih menganalisis pekerjaan orang lain. Masalah PAR ini diinspirasi dan dimodifikasi dari Pusat Shell, Matematika, Workshop Problem Database, Kalkulus, masalah untuk abad baru, dan masalah pekerjaan rumah yang ada pada pendidikan. Masalah ideal adalah dapat diakses melalui beberapa cara solusi dan memberikan peluang untuk eksplorasi lebih lanjut.
Sebagian besar masalah memerlukan penjelasan atau pembuatan contoh hasil dari setiap pasangan siswa yang mungkin memiliki solusi yang berbeda. Contoh masalah par. Itu di sini menggambar bentuk tangan dan memperkirakan luasnya. Petunjuk pengerjaannya, letakkan tangan Anda rata di atas gisi yang disediakan dengan sentuhan jari tanpa celah. Dan gambarlah bentuk garis tangan Anda. Pastikan bentuk yang Anda lacak adalah sebuah fungsi. Jika tidak, hapus sebagian bentuk yang akan membuatnya tidak menjadi fungsi. Rancang metode untuk memperkirakan luas area wilayah di dalam kurva yang telah Anda buat. Jelaskan metode Anda secara terperinci dan jelaskan mengapa itu harus berhasil. Yang ketiga, gunakan rancangan metode tersebut untuk memperkirakan luas tanganmu. Yang keempat, deskripsikan metode untuk memperkirakan kesalahan dalam metode aproksimasi Anda. Kelima, hitung perkiraan kesalahan untuk metode Anda. Yang keenam, jelaskan bagaimana Anda dapat meningkatkan metode Anda agar lebih baik seakurat mungkin. Itu adalah contohnya dari masalah par itu seperti apa. Dan ini adalah salah satu pengerjaan dari siswa. Gambar tangan dan dicari luas daerah di bawahnya. Dan ini adalah contoh bentuk refleksi. Setelah siswa mencoba untuk mengerjakan sendiri masalah real tadi, maka dia berusaha untuk membuat refleksi. Pengembangan intervensi. Par menyoroti 3 masalah penting, yaitu penggunaan karya nyata siswa, pengajakan mitra, dan pelatihan siswa. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk melihat perubahan pemahaman siswa. Data didapatkan dari nilai ulangan dan nilai ujian akhir. Interaksi siswa direkam melalui video. Kelas eksperimen diberi tugas par dan dilakukan wawancara semi terstruktur. Desain ujian dan logistik. Ujian dirancang dengan mengikuti template standar, yaitu yang terdiri dari 1 halaman prosedural perhitungan, kemudian 1 halaman pertanyaan benar atau salah, multiple choice, dan sisanya adalah pertanyaan konseptual penyelesaian masalah. Tergantung pada topik spesifik yang akan dibahas, ada kurva dan lain-lain. Ini adalah tipe-tipe dari soal-soal yang diberikan, yaitu problem solving, kemudian ada pertanyaan benar salah, ada pertanyaan pure computation. Isi ujian. Ujian yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada penjelasan dan pemecahan masalah yang lebih dalam. Ini adalah salah satu contoh soal problem solving. Soal kalkulus pada problem solving. Sekarang penyelesaian. Penelitian ini dilakukan melalui 2 fase. Fase yang pertama yaitu berlangsung dalam kuliah pengantar kalkulus di tingkat universitas di Amerika yang diterjemahkan di kelas jurusan teknik dan ilmu fisika. Banyaknya pertemuan pada fase ini ada 4 kali pertemuan dan tiap pertemuan 50 menit. Pembelajaran menggunakan silabus umum, kurikulum, buku teks, ujian, prosedur penilaian, lab kalkulator, dan kumpulan masalah pekerjaan rumah. Beberapa masalah par diambil dari kolom ini. Pada fase 1, tahapan par belum diimplementasikan sepenuhnya. Ini adalah hasil ujian pada fase 1, di mana di kelas eksperimen pada ujian pertama nilainya lebih unggul 70,2, di mana kelas kontrol atau kelas pembanding 67,2. Pada ujian kedua, kelas eksperimen dapatkan nilai 79,8 dan kelas rata-rata dari kelas pembanding 75,1 dan seterusnya. Analisis ujian siswa dalam menjawab 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah siswa di bagian atau kelas eksperimen memiliki tingkat keberhasilan 13% lebih tinggi dibanding di kelas yang lainnya. Peningkatan ini terbukti di semua ujian.
akhirnya ujian 1 sebagai proksi untuk skor prates, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok pembanding untuk memahami kalkulus. Pada fase 2. Fase 2 berlangsung pada semester berikutnya. Koordinator menjalankan kuliah dan kurikulum dan gaya pengajaran berbasis ceramah seperti fase 1. Di bagian eksperimen, siswa terlibat dalam par. Jadi yang membedakan tadi fase 1 dan fase 2, di mana fase 2 full sudah siswa terlibat dalam par full, dan sedangkan pada fase 1 siswa belum melaksanakan par secara komplit, belum sepenuhnya. Ada 3 revisi pada desain fase 1, yaitu pembaruan kecil pada formulir refleksi dan umpan balik, yang kedua penugasan mitra acak, dan ketiga pelatihan mingguan dalam menganalisis pekerjaan. Ini adalah hasil pada fase 2, di mana fase 2 hasilnya dominan selalu lebih tinggi dibanding pada kelas pembanding. Kalau pada fase 1 tadi masih ada pada sesi ujian di mana kelas pembanding itu lebih tinggi nilainya dibanding kelas eksperimen. Kalau fase 2 ini sudah full menggunakan par, jadi sudah bagus semuanya dibanding kelas pembanding. Perbandingan fase 1 dan fase 2. Kelas eksperimen secara numerik lebih baik daripada kelas pembanding untuk semua jenis masalah. Namun demikian ada perbedaan yang mencolok antar fase. Selama fase 1 ada perbedaan untuk soal benar salah pada kelas eksperimen dan kelas pembanding, sedangkan soal problem solving atau uraian tidak ada. Selama fase 2 ada perbedaan untuk soal pemecahan masalah yang signifikan. Jadi pada fase 1 antara kelas eksperimen dan kelas pembanding itu yang ada perbedaan pada perbedaan yang soal benar salah itu tidak terlalu beda. Tapi kalau fase 2 yang sangat beda adalah pada soal pemecahan masalahnya. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam gaya mengajar antar fase. Kesimpulan, par dapat membantu siswa belajar menganalisis pekerjaan dan memberikan umpan balik. Yang kedua, par dibuat sedemikian rupa sehingga soal yang dihadirkan merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam yang memberikan peluang bagi siswa untuk menjelaskan ide-ide mereka dan membandingkan berbagai solusi satu sama lain. Dan yang ketiga adalah hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa mereka sangat suka dengan par, tidak membosankan karena ada kegiatan interaksi dengan teman dalam kelompok. Yang keempat, tingkat keberhasilan di kelas eksperimen lebih tinggi daripada di kelas perbandingan, di mana di 13% di fase 1 sedikit signifikan dan 23% di fase 2 sangat signifikan. Demikian presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.